bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati, salah seorang yang akan mati di antara kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, mengapa saya meyakini itu? Karena saya sudah mengalami sendiri. Hadirin, waktu itu saya ingat hari Sabtu tanggal 17 Agustus ba'da asar, saya qadarullah itu diberi ujian sakit yang tidak bisa turun dari tempat tidur, bed rest, karena kedua kaki saya itu bengkak dan betul-betul tidak bisa menapak karena tidak bisa menahan beban. Sakitnya luar biasa. Jangankan menapak, digeser saja, Masya Allah, hanya menggeser kaki itu sakit, apalagi untuk berdiri dan menahan beban. Tapi qadarullah waktu itu saya ingin turun. Saya ingin sholat di musola saya di rumah. Pakai tongkat kruk, saya berjalan turun dari tempat tidur menuju ke musola, kemudian saya sholat asar bersama istri, anak, kemudian ngimami. Selesai sholat, saya akan kembali ke tempat tidur. Tapi baru saya berdiri dari tempat duduk saya di kursi, karena pakai kursi, tiba-tiba saya bilang kepada anak saya karena rasa sesuatu yang aneh yang menggerogoti dari kaki saya ke atas, seperti ada sesuatu yang merayap dan terasa berat, kemudian mual yang tak tertahan, mata berkunang-kunang, rasanya mau muntah. Sehingga saya bilang kepada anak saya, Mbak, Bapak semaput. Nah, baru setelah itu saya tidak sadar. Setelah itu ternyata saya tidak jatuh, tapi karena refleks anak mengganti kursi sehingga saya duduk di kursi. Bapak Ibu perhatikan, di dalam ketidaksadaran itu panca indera tidak berfungsi, mata terpejam, tapi anehnya saya mendengar ambulan datang. Saya mendengar kursi tempat tidur bed dari ambulan itu digeledik, saya juga mendengar. Saya mendengar anak saya menangis, saya mendengar istri saya melafadzkan untuk membaca istighfar, saya dengar. Kemudian saya dengar juga perawat berkata bahwa tensinya 0, 3 kali ditensi itu 0 gitu loh. Tapi saya dengar gitu loh. Maka saya bersyukur saya tidak diwafatkan waktu itu, karena saya bisa memberi pembelajaran. Hadirin, hal yang ingin saya sampaikan, betul kata Nabi, mangkana kalamihi, jadi mangkola kalami, siapa yang akhir kalimat. Ternyata Bapak Ibu, betapa sulitnya orang yang akan mati untuk menggerakkan lidah. Betul, kuping saya mendengar ambulan, percakapan, anak saya nangis, istri saya melafadzkan istighfar, saya dengar. Tapi untuk mengucapkan Allah saja tidak bisa. Coba. Tapi kok telinga saya mendengar, maka muncul hadis yang kedua, itu laqinu mautakum la ilaha illallah. Ketika lidah sudah tidak bisa bergerak, maka dekatkanlah lisan ke telinga, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Mengapa dengan telinga? Karena telinga ini yang mendengar. Mata saya tidak bisa melihat. Saya kerasa kalau istri saya itu benjat-benjat mata saya loh, supaya melek maksudnya. Tapi saya tidak bisa melek. Tapi saya mendengar semua percakapan. Coba. Jadi kan betapa menyesalnya orang yang di akhir kalimat, di akhir kematiannya itu hanya mendengar tangisan anak, mendengar tangisan orang yang ada di sekitar, atau mendengar percakapan orang, atau mendengar musik, atau mendengar TV. Dia sangat menyesal karena siksa itu akan turun kepada ruh meskipun hanya. Bapak Ibu, maka betul kata Nabi, aksiru dzikrul lazami yaknil maut. Wahai keluarga Mbah Rejo Dikaryo, aksiru, perbanyaklah. Kita disuruh memperbanyak dzikrul lazami, pemutus kenikmatan.
yaknil maut, yaitu kematian. Tapi kata maut di sini bukan berarti mati. Maut saja sudah berarti sakit. Orang sakit kan sudah putus kenikmatannya kan? Dikasih makan paling enak saja katanya pahit. Nah itu contoh. Jadi pemutus kenikmatan itu, kelezatan itu bukan hanya mati tapi juga sakit. Terkait dengan kematian. Kematian tidak usah ditakuti karena ia akan datang. Kematian juga kita tidak usah berani-berani ngomong berani mati, dusta. Karena semua orang tidak ada yang berani mati. Semua orang itu takut dengan kematian, termasuk Aisyah. Kematian itu adalah salah satu pintu untuk menuju pintu-pintu berikutnya yang diakhiri dengan pintu surga. Jadi bagi kita sekarang tidak usah merasa takut akan kematian, tapi juga tidak usah merasa nantang atau berani mati. Lalui saja, karena dengan kematian justru kita akan melihat rahmat Allah yang jumlahnya 99. Yang kedua, kematian itu akan mengantarkan manusia berjumpa dengan Allah. Orang yang mati itu hanya ingin hidup, dia hanya ingin bersedekah. Kalau tahu besarnya sedekah, wong arep mati mesti orang kepengin duwe tabungan ning bank. Terus ngapa maneh nek wis sedekah? Wa akum minas sholihin. Ya Allah ngerti ya kayak kita, aku ganu arep dadi wong sing soleh. Jadi orang soleh itu ternyata harapan semua orang yang sing wis mati.